Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di meja Lapran Pane. Hari ini gue mimpin langsung ya, jadi host. Di depan gue ini udah ada senior gue nih, Bang Ucim. Siap. Bang Ucim ini keren lah. Mulai dari Sungai Cilamaya, Dentuman, NU, suksesor. Enggak juga, Cep. Itu Gua bahas yang rame-rame dulu aja lah. itu semuanya jabatan yang dikasih. Pemilihan hanya ini doang. SNS Serikat Nelayan NU. Dikasih jabatan dikasih. Pordas Cilamaya Berbunga. Nah ini yang rame hari ini tuh Bang, Hmm. Pordas. Hmm. Gua kemarin lihat di abang share lah di Facebook sama di di WA Iya. soal si Ohang itu. Ya. Tuh kenapa sih, ada apa lagi nih Sungai Cilamaya? Perasaan udah lama adem, sekarang tiba-tiba si Ohang muntah-muntah itu di video. Itu, Cep. Jadi Sungai Cilamaya ini sudah hampir 23 tahun namanya. Hitam. Terus masyarakat sudah merasa nyaman dengan kehitaman. Nah, hadirnya Pordas itu sebagai, kita sering nyebut, semoga kita adalah generasi terakhir yang memperjuangkan Sungai Cilamaya. Dan itu qadarullah secara keseluruhan, dari ada Purwakarta, Subang, terus Jatisari, dari Cilamaya Hilir, semuanya kumpul mempunyai iktikat yang sama, kimiawi yang sama, lahirlah Pordas Cilamaya Berbunga. Nah, alhamdulillah dalam prosesnya kita melihat anatomi atau persoalan Sungai Cilamaya itu apa sesungguhnya. Nah, setelah dilihat persoalan yang sesungguhnya itu adalah persoalan bobroknya birokrasi. Karena ketika bicara masalah Karawang pasti nyebut ini bukan wewenang saya. Subang pun sama, ini bukan wewenang saya. Purwakarta pun sama, ini bukan wewenang saya. Begitu. Ya kalau bahasa si Ahumah Pak Andel-andel. Pak andel-andel. Nah, kami melihat maka yang poin paling utama adalah didorong bagaimana Sungai Cilamaya menjadi diskursus atau jadi pembicaraan di halayak. Jangan ngomongin Citarum aja kan. Iya, Minimal ada Sungai Cilamaya masuk di dalam mainnya kan. Ya alhamdulillah, dulu kita masuk ke staf khusus Presiden Aminuddin Ma'ruf, terus masuk ke DPR RI, wakil ketua DPR kita tembusin, terus kementerian. Nah, baru tahapan-tahapan teknis yang kita diskusikan. Nah, diantaranya lahirlah namanya keputusan gubernur terkait masalah Satgas sebagai duplikasi dari Citarum Harum. Ya, walaupun dalam perjalanannya tidak jalan, terus kami tidak kendor dari mulai 2019 ke 2023. Alhamdulillah tuh air tuh jernih tuh. Iya bagus tuh kemarin terakhir. Nah, sekarang menghitam kembali karena mungkin juga kitanya lemah pengawasan dan seterusnya. Nah, di antara lemah pengawasan itu adalah karena faktor Satgas tidak berjalan, keputusan gubernur yang kemudian dirubah jadi peraturan gubernur tidak berjalan. Implikasinya ya udah seperti ini. Peraturan gubernur yang kayak gimana tuh Bang? Highlightnya aja lah. Peraturannya kira poin-poinnya apa aja sih peraturan gubernur? Jadi Sungai Cilamaya itu tidak serta-merta yang menyelesaikannya adalah Dinas Lingkungan Hidup. Satgas ini kerjanya keroyokan.
keroyokan dari mulai kepolisian, dari mulai kejaksaan, dari mulai lingkungan hidup, terus kemudian dinas sumber daya alam, air ya, terus dan PUPR, seterusnya, semuanya lah. PUPR semuanya keroyokan bekerja dalam rangka menyelesaikan itu. TNI Polri, TNI juga masuk gitu. Nah, seperti pada prinsipnya persis duplikasi dari Citarum Harum Oke. begitu. Dari apa namanya, dari SK surat keputusan gubernur tadi ya. Ya, yang sekarang di 2022 itu peraturan gubernur nomor 45 tahun 2022 terkait masalah Satgas PPK Das Sungai Cilamaya dan Bekasi. Turunannya masih belum ada. Turunan paling penting bagi kami itu adalah keputusan gubernur terkait masalah personalia yang sampai sekarang belum ada. Oh, belum ada tuh. Belum ada dari sejak diterbitkan Tahun 2000 bulan 2000 Agustus. 2002. Ya. 2022. 2022 sorry. 2022. Satu tahun lebih, pernah kemarin sudah ulang tahun, jadi sampai sekarang belum ada. Pertama, peraturan gubernur, turunannya itu ada dua yang paling penting. Yang pertama adalah dokumen rencana aksi, sampai sekarang juga belum ada. Terus kemudian keputusan gubernur terkait masalah personalia juga belum ada. Kita melakukan hearing ke Komisi 4 dalam Ya, rangka gue lihat di Facebook abang tuh. ya, Komisi 4. kita melakukan hearing ke sana dalam rangka mendorong ini. Kenyataannya ya sampai sekarang juga belum. Terus Ketua DPRD waktu itu punya komitmen mau hadir ke Sungai Cilamaya. Walaupun ada jeda waktu kurang lebih 2 mingguan, hadir. Ketika ke sana merasakan ya ini adalah bagian daripada kejahatan lingkungan. Begitu. Siapa yang jahat kan? Yang membuang dan membiarkan bagi saya. Yang membuang dan yang membiarkan. Oke, mantap. Kalau bahasa si UHA itu katanya pabrik katanya gitu ya. Bahasa si UHA. Ya. Gitu. Kalau yang membiarkan ya jelas, kalau gua rasa sih bukan cuman pemerintah daerah ya, masyarakat yang membiarkan juga. Oh iya. Karena kan domestik masuk di dalamnya. Iya, sama domestik ya. Iya. Tapi emang kalau terkait sama domestik ada juga di Sungai Cilemaya, Bang. Iya, banyak lah domestik. Ya cukup berperan. Kita juga tidak menutup mata bahwa domestik juga ada bagian yang tidak terpisahkan terkait masalah pencemaran ini. Tapi poin kami adalah terkait masalah limbah dari outfall yang dibiarkan, limbah yang B3. Kan ada total ada 56 perusahaan. Waktu awal-awal Pordas itu gue pernah lihat siapa tuh yang suka abang telepon itu. Siapa Anak Pordas. Siapa? Ojan, banyak. Ojan. Iya, gue pernah lihat Ojan. Abang posting ulang di Facebook. Gue pernah lihat Ojan itu videoin tempat pembuangan limbah, kayaknya tempat pabrik sih ya. Itu berbuih gitu kan. Iya kan, itu juga itu terbukti lah. Itu juga, itu yakin gue itu limbah, karena kan kalau bukan limbah nggak mungkin pertama berbuih gitu kan, terus berwarna gitu kan, itu luar biasa. Nah, gue udah tau lah abang yang ngurusin Pordas itu dari zamannya Selika periode bersama ya, pertama. Iya, itu kan abang berkuar-kuar tuh soal Pordas. Terus kesini udah adem tuh, karena gue juga lihat sendiri realitasnya bahwa Sungai Cilemaya waktu itu tahun lalu waktu zaman apa sih, hari lingkungan hidup yang buang ekoenzim itu loh. 2022 kayaknya. 2022, itu ya. betul. Gue juga ke situ lihat udah bagus kan, udah coklat, nggak hitam lah, coklat normal lah seperti sungai pada umumnya. Dan kemarin gua lihat bukan si Ojan, siapa tuh yang ngopi ambil dari itu, si Imam. Iya, si Imam. Belek kita sebutnya. Iya. Itu sebenarnya sarkasnya gitu kan.
Terus dia kok hitam lagi gitu. Sedih juga gitu ya. Iya, ini apakah mungkin gara-gara Bang Ucingnya udah letoy apa gimana ini gua kan gitu mikirnya. Ya begitu ya, namanya perjuangan kan Yazid wa Yangkus. Kadang naik kadang turun. Iya. Terus sisi yang lain juga ya, titik fokus teman-teman juga sudah mulai berbeda kan, mungkin penguatan ekonomi dan seterusnya. Oh iya sih Bang, ya. Benar itu benar yang namanya gua juga sama lah Bang ya. Kalau gua kan aktif di wilayah domestik ya sampah. Rata-rata aktivis lingkungan itu kadang suka capek. Kok nggak beres-beres gitu. Pengennya terakhir. Gitu. Saya sih meyakini kalau seandainya Satgas Sungai Cilamaya yang dibentuk oleh gubernur, nanti komandannya itu wakil gubernur. Oh, berarti Satgas itu bukan Satgas Citarum Harjo, bukan Satgas yang dimaksud Satgas itu bukan Satgas yang dari teman-teman Pordas itu bukan? Bukan dong, kita siapa kan, bukan aset, bukan pemerintah kita mah. Kita kan NGO kategorinya. Jadi Satgas itu diketuai kalau keputusan gubernur nomor 614 tahun 2020 bulan Februari, terbit bulan Februari, itu diketuai oleh gubernur. Gitu. Nah, terus kemudian keputusan gubernur itu tidak kuat secara hukum, hierarki perundang-undangan, maka di 2022 lahirlah peraturan gubernur nomor 45 dengan peraturan gubernur. Maka ini menjadi kuat karena ini peraturan gubernur. Nah, ketua satgasnya memang terjadi perubahan. Ketua satgasnya itu wakil gubernur. Wakil komandannya adalah ada wakil bupati Karawang, bupati Purwakarta, bupati Subang, terus ada wakil Polda. Iya, Wakapolda, terus TNI, semuanya turunannya ada jaksa, turunannya ada lagi dinas lingkungan hidup, terus itu lengkap itu, Bapeda juga ada. Udah di SK kan itu? Sudah itu di peraturan gubernur. Cuman tadi keputusan gubernurnya belum lahir. SK-nya belum ada. Belum ada. Gitu, payung hukumnya sudah ada dan menganggap bahwa persoalan ini persoalan masalah penganggaran. Gitu. Baik lagi ke anggaran. Anggarannya nggak ada. Oh ya sudah, mau gimana lagi? Ya kalau anggaran berarti harus berbicara ke DPRD ya kalau salah. Yang lucunya itu Kepala Dinas Lingkungan Ibu Provinsi Ibu Prima Kang Muslim dorong dong anggaran. Terus nanti di dalam dengar pendapat coba dijelaskan tentang zonasi, zona tengah, zona ini, terus kemudian dijelaskan apa yang harus dilakukan, terus didorong anggaran. Sisi yang lain pengen ketawa gitu. Iya, masa abang yang suruh begitu, lucu kan? Minta duitnya. Lah dia dong, gimana? Udah digaji, ya kan enak banget. Ya mau gimana lagi, lucu kan jadinya. Ya intinya begitulah. Iya. Iya kan. Aduh. Gimana ceritanya? Ada abang yang suruh minta duitnya. Kan nggak setahu gue kan. Yang dinas kan dia yang dinasnya teknis ya. Anggaplah dinas lingkungan hidup. Mereka kan membuat program kegiatan dan dianggarkan kan nanti disetujui oleh DPRD sama gubernur kan gitu. Setahu gua gitu. Bukan abang yang bikin programnya. Saya yang ngedorong kan lucu. Dewan bukan, lingkungan hidup bukan. Begitu. Iya. Ya, jadi lucu-lucuan lah ini. Aduh. Jadi gua baik lagi Bang tadi ke yang personalia dari Pordas sendiri kan, bagaimanapun juga teman-teman di Pordas ini kadang
Gue yakin lah, karena gue juga ngalamin kadang jenuh, kadang capek, kadang pengen ada kegiatan lain, kadang ngelakuin yang lain. Nah, kiat abang ini yang buat bikin mereka tetap on fire itu gimana bang? Ya teman-temannya yang on fire, kitanya yang enggak. Kok gitu? Kita yang tertarik jadinya. Jadi yang on fire mereka on fire ya teman-teman. Akhirnya saya yang jadi ikut on fire begitu. Kalau yang sekarang Ke-trigger lah, mereka yang nge-triggernya gitu ya. Betul. Luar biasa berarti ya teman-teman di Polres. Ya bikin ide apa itu yang si Belek menggunakan minum ya kan. Itu kan ya ide bagi saya. Terus teman-teman mau S3 namanya sisir susur sungai, ya kan, kadang malam kadang siang, yang terpenting mempublikasikan begitu, itu kan mereka mau gitu. Luar biasa lah, canggih bang gitu. Nah ya walaupun pada dasarnya kayak gini-gini terus, dan ya pengennya udah selesai lah, karena 3 tahun itu sudah top lah bagi kami itu, dengan sungai yang sudah enak dipandang. Terus kemudian kita ingin yang susah jaga, melangkah ke tahap kedua, yaitu indah dan berdaya guna gitu, yang lebih membuat ya enak dilihat, terus ada sifat ekonomis bagi mereka begitu. Jadi iya kan jadinya apa ya? Kalau kita nih udah nih beresin nih udah bagus nih, tiba-tiba hitam lagi gitu, itu kan ya karena mereka kan produksi ya, emang kan nggak ada pengolahan gitu di mereka gitu kan. Ya ada outpalnya kan mereka punya ipal dia kan punya ada 9 ya kan. Cuman kan persoalannya apakah terus dikontrol secara terus menerus atau tidak. Nah, kami maksudnya Pordas pernah mendorong pergunakan dong putusan Kepmen, keputusan Menteri terkait masalah sparring. Nah, sparring itu adalah alat kontrol yang ada di IPAL. Kalau seandainya melampaui bakau mutu, ya kan, akan bunyi di sentralnya gitu. Nah, itu sebagai respon dari bukan lemahnya tapi sedikitnya PPLH. Oh iya. PPLH kan sedikit. Di Karawang kita bisa hitung, di Subang juga kita bisa hitung. Di Subang atau 1 apa 2, di Karawang ada berapa gitu. Terus di Purwakarta juga sedikit, di provinsi juga sedikit, dengan provinsi dengan jangkauan luar biasa banyak ya kan. Nah, oleh sebab itu mendorong sparring. Kenapa di sparring itu dibutuhkan? Karena untuk kontrol, ngecek semua perusahaan yang hadirnya sparring itu sesuai ketentuan, adanya sparring itu bisa terkontrol. Jadi PPLH tidak kerja harus turun kanan kiri, kita tunggu aja. Tinggal pasang di monitor. Alat, iya kan? Pasang alat nanti bunyi. Ya, alat itu memang dibebankan kepada pelaku usaha alias perusahaan. Memang harganya mahal. Betul. Nah, terus di lapangan alias di sungainya dibuatlah onlimo. Apa tuh? Onlimo tuh sama. Jadi cek air. Kayak sparring. Ya, kayak sparring tapi di sungainya untuk mendeteksi air, kualitas air, baku mutu air. Dan kalau seandainya ini berjalan secara efektif, era sekarang kan bukan era manusia. Oh iya. Udah AI gitu kan. Gitu kan, sekarang juga banyak lah teman-teman IT ataupun teman-teman IT yang bergerak di bidang. Gue rasa banyak lah teman-teman IT udah bisa bikin model-model kayak gitu mah, nggak mahal itu Pak. Iya, maksudnya nggak harus pakai produk luar. Iya mahal itu, ada produk hampir 1 miliar itu memang. Produk lokal gitu misalnya. Ya iya sih, gue juga tahu itu mahal. Iya enak kan, Pordas juga
Kecapek terus keliling-keliling pagi siang malam gitu kan, Gitu. turun menyusur sungai. S3 tadi. S3 Susur sungai. Iya. Nah, terus kan ya gua juga denger juga sih, kayak bukan denger sih, kan lagi ngobrol-ngobrol juga sama Abang. Gitu kan. Selain ya salah satu upaya untuk kepedulian Abang ini kan terhadap lingkungan, gua lihat bukan di Sungai Ciremai doang. Gitu kan. Katanya tuh Hari Santri juga mau nanam pohon. Ya, jadi ini sebentuk respon dari apa? Ada situs cek kualitas udara itu setelah dicekking ternyata Karawang menempati posisi pertama terpopulasi, terpolusi di Indonesia. Pernah. Dan lihat loh, apa kok bisa gitu? Kalau mungkin ada yang ambil job, udah biarin aja UMK terbaik di Karawang, polusi terbaik di Karawang, Iya. lumbung padi terbaik di Karawang, udah nggak apa-apa, itu lebih bagus katanya. Ya itu jokan aja, gitu. Nah pilihannya ya kalau yang ini karena memang case-nya adalah case pondok pesantren atau keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya kami ngedorongnya di mana, di pondok pesantren untuk ikut serta begitu Menanam pohon. Abang jadi apa di Hari Santri Nasional di Karawang ini sekarang? Ketua panitia Pak. Widih, ketua panitia. Pantesan nanam pohon. Ya susah sih, manusia kreatif kayak. Itu rencana berapa pohon yang mau ditanam? 10.000. 10.000. Tersebar di berapa pesantren? 10.000. Kami cek kemarin itu baru 6.500 yang siap. Oh, baru 6.500 yang udah ready. Yang bukan ready, mau menanam kan ada. Oh, baru 6.500 pohon yang mau ditanam oleh pesantren. Iya, karena kan kami share ya. Mungkin juga ada yang dapat informasi, ada yang belum ya kan. Share terkait masalah ini ada pohon yang bisa ditanam di pondok pesantren. Pondok pesantrennya bebas, bisa kecil tapi kecil maupun besar. Bebas lah ya. Bebas. Nah, itu pohonnya ada pohon buah-buahan maupun pohon kayu. Gitu. Buah-buahan dan kayu berarti. Ya. Nggak ada pohon tomat, pohon cabai. Nggak masuk. Ya, berarti Gitu. nanti buat pesantren yang mau nanam pohon pada kegiatan Hari Nasional bisa hubungi Bang Ucim ya, atau ke NU atau ke Ranting. Iya, ke PCNU atau ke MWC atau ke Ranting, silakan ya berminat untuk menanam ya tinggal hubungi Dibatasi kami. nggak? Tiap pesantren cuma dapat 10 pohon itu? Nggak ada 10 pohon, rata-rata 50, 100, ada yang 200. Nggak apa-apa kok. 300 kalau seandainya Lahannya gede. lahannya besar gitu, gede. Oh, jadi kebun mangga nanti bisa dong. Ya tergantung kan. Kalau punya lahan gede belum dibangun, jadi bikin kebun aja dulu. Iya. Dan yayasan pun tidak ada masalah, kami terima. Karena banyak efek yang kita dapatkan kan. Efeknya adalah ya berkontribusi untuk Kabupaten Karawang terkait masalah polusi. Ya, setuju. Yang kedua juga nanam pohon ini kan, kita ini kan satu kosmik Pak. Kita manusia, buah-buahan itu adalah saudara kita kan. Iya. Dan kan ada karbon yang kita bisa Iya, dapatkan. simbiosis mutualis antara pohon dengan manusia. Makanya kalau seandainya kita bersatu dengan alam, ketika alam berkehendak, apapun bisa terjadi. Oh iya. ini bahasa lingkungan ya Bang, bukan bahasa politis. Ada pertanyaan Jan? Tapi Hari Santri Nasional nanti kapan digelar? Tanggal 22 Oktober kan. 22 Oktober di puncaknya di Karangpawitan. Karangpawitan ada apa? Jadi hari santri itu tanggal 22 Oktober, tapi kami ingin merangkai di bulan Oktober itu sebagai harinya santri atau bulannya santri.
Nah, tanggal 4 Oktober nanti yang akan datang kurang lebih 11 hari lagi, Gus Islah hadir di Kabupaten Karawang. Di mana? Di Rencana? Aula Pemda. Aula Pemda. Siapa itu Gus Islah? Gus Islah ini ya tokoh yang kencang untuk mendorong hadirnya moderasi beragama dan mendekonstruksi pikiran-pikiran yang kurang tepat, begitu. Sebagai contoh, satu contoh terkait masalah apa ya, kita ini terlalu asik, terlalu dominan main politik sehingga isu-isu politik identitas dan ramai gitu. Apa sih Gus Yahya juga ngomong mulu tuh di NU katanya jauh sama politik. Janganlah kayak gitu. Jadi akhirnya beliau ngedorong ke arah sana agar Islam lebih berjaya di kemudian hari, begitu. Dan NU adalah organisasi satu-satunya di dunia yang mampu kulturasi dengan budaya. Karena beberapa negara pun banyak belajar sama Nahdlatul Ulama. Kok bisa NU umatnya banyak tetapi tidak merebut kekuasaan. Kalau di Timur Tengah itu iya. Ya banyak lah ya contohnya. Bisa Ikhwanul Muslimin dan seterusnya kayak gitu. Kenapa NU tidak? Di situ Iya. Begitu. Mantep lah. Udah. Terus tanggal 4 sampai tanggal 22 puncaknya. Tanggal 4 itu halakoh santri. Terus kemudian tanggal 7 kita melakukan istighosah ya di pondok pesantren. Terus ada ratiban di pondok pesantren Nihayatul Amal. Ada istighosah lagi, terus khotmil Quran. Khataman Quran di pondok pesantren Kelari. Terus kemudian tanggal 16 itu secara simbolik tadi 10.000 pohon di pondok pesantren ini di Kaliwedi punyanya Khatib Surya. Terus kemudian kita ziarah ke para muassis. Terus rencana kita ingin mendorong ada namanya halakoh lintas iman. Wah, gimana tuh lintas iman maksudnya? Halakoh lintas iman tuh pertemuan antar umat beragama. Kami sudah ketemu kemarin di gereja, silaturahmi dengan Ketua PGIS, Persekutuan Gereja Indonesia Kabupaten Karawang, Pendeta Agus respon positif, bahkan bagaimana kalau seandainya kita bikin kemah lintas iman. Kami setuju, kami tawarkan di loji, hayu kami siap, tinggal kita menyiapkan modul metode seperti apa gitu. Kemudian tawarannya adalah bagaimana, yang terpenting itu bagaimana menyatukan kimiawinya dulu di antara lintas iman. Setuju. Nah, terus kemudian kami juga sudah komunikasi dengan Romo ini Romo baru, karena Romo sebelumnya sudah lagi istirahat katanya di sakit. Bukan, ada pergantian ya. Sekarang Romo Anton dan ya hari Kamis nanti minggu depan ada pertemuan terus dengan Buddhis alias Budayana, terus dengan beberapa agama lain kami kontak juga. Tionghoa itu apa? Tionghoa. Konghucu ya, Konghucu termasuk Muhammadiyah ditelepon, itu senior kita ya kan, saya telepon. Masa lintas iman juga ya dong? Karena kan kita besar, Pak. Itu kan sama imannya. Ya, maksudnya dari diajak deh kalangan Islamnya NU, Muhammadiyah, mungkin ada Persis ya. Hampir gue bilang ISIS. Ya, jadi ya intinya gini lah, Bang Ucim ini kan keren menurut gua, karena ya gua juga kan salah satu pegiat lingkungan, udah mau ngurusin Sungai Ciramaya bareng teman-teman Pordas juga sama. Gua salut sama teman Pordas yang masih on fire. Terus kedua, tapi tidak melupakan apapun kegiatannya, mau di NU, mau di KAHMI, mau di Pordas. Ya Pordas jelas lingkungan, tapi ini Hari Santi masukin juga tema lingkungan. Kan gitu. Keren lah Bang. Mudah-mudahan buat teman-teman ke depannya
bisa diskusi lagi lah bareng Bang Uci. Nanti diskusi aja di Sekrek Agni gitu kan. Siap. Gitu. Gitu aja ya Bang. Siap. Terima kasih. Thank you. Makasih. Nice to meet you. Nice to meet you. Besok ketemu lagi minggu depan. Amin. Ya.